Izinkan saya menyampaikan sejumlah kasus-kasus sebagai contoh. Kasus pertama adalah kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Kasus penculikan dan penghilangan paksa 97-98 merupakan rangkaian penculikan dan penghilangan terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi dan mereka yang dianggap anti terhadap Presiden Soeharto. Penculikan tersebut dilakukan oleh tim beranggotakan 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Grup 4 bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim tersebut kemudian dinamakan Tim Mawar. Rangkaian penculikan terhadap aktivis tersebut mayoritas terjadi di Jakarta menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR tahun 1998 pada rentang waktu April 1997 sampai dengan Mei 1998. Dari beberapa orang yang diculik, jumlahnya 23, 1 orang meninggal dunia, 9 orang dipulangkan atau dikembalikan, dan 13 lainnya masih menghilang sampai sekarang. Pada tahun 1999, ke-11 anggota tim Mawar tersebut menjalani sidang pengadilan militer dengan nomor perkara PUT-TIT-25-AD-K-AD-4-Romawi-4 Pada putusan tersebut, para anggota tim Mawar divonis penjara kurungan dengan rentang 10 bulan sampai 22 bulan. Dengan 5 orang anggota dipecat, mereka kemudian mengajukan banding pada tahun 2000. Pasca banding vonis pemecatan terhadap 4 orang anggota tim Mawar pun dibatalkan. Berikut daftar nama-nama anggota tim Mawar beserta vonis yang diterima baik pada tingkat pertama dan tingkat banding. Adapun nama-nama dari anggota tim Mawar yang telah diadili melalui pengadilan militer adalah sebagai berikut. Saya coba ringkas, Majelis Hakim. Mayor Bambang Kristiono, infanteri, 22 bulan dan dipecat. Kapten infanteri Multazar, 20 bulan dipecat di vonis tingkat pertama, di tingkat banding tidak dipecat, tapi mendapat hukuman 36 bulan. Kapten Infanteri Nugroho Sulistyo pada tingkat pertama 20 bulan dipecat dan juga dipecat, lalu vonis tingkat banding 32 bulan namun tidak dipecat. Kapten Julius Stefanus atau Julius Selvanus, vonis tingkat pertama adalah 20 bulan dan dipecat, lalu vonis tingkat banding 18 bulan dan tidak dipecat. Kapten Untung Budi Harto, vonis tingkat pertama 20 bulan dan dipecat, vonis tingkat banding 30 bulan dan tidak dipecat. Kapten Dadang Hendra Yuda, vonis tingkat pertama 16 bulan, vonis tingkat banding 16 bulan. Lalu Kapten Jaka Budi Utama, Fauka Nur Farid, Sersan Kepala Sunario, Sersan Kepala Sigit Sugianto, dan juga Sersan 1 Sukadi, masing-masing divonis tingkat pertama dan tingkat banding tidak ada perbedaan. 22 tahun setelah putusan banding tim Mawar, beberapa ex-anggota tim Mawar telah menjadi perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia. Dan 1 orang ex-anggota yaitu Bambang Kristiono menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan data di atas, 7 dari 8 perwira yang menjadi anggota tim Mawar tidak dipecat dari TNI dan 6 diantaranya menjadi perwira tinggi dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Terlihat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anggota tim Mawar cukup ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Merujuk pada pengakuan korban penculikan bahwa mereka mendapatkan penganiayaan, penyiksaan dari anggota tim Mawar saat dalam penculikan, seharusnya personel tim Mawar dapat dihukum lebih berat. Karena jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka paling tidak personel tim Mawar telah melakukan 2 jenis kejahatan, yaitu penganiayaan 352 KUHP dan penculikan 328 KUHP yang ancaman hukumannya masing-masing 5 tahun dan 12 tahun. Lalu kasus kedua, kasus pembunuhan Teis Hyo Eluai yang merupakan Ketua Presidium Dewan Papua yang terpilih pada Kongres Rakyat Papua tahun 2000. Pada tahun 2001, Teis bersama sopirnya Aristoteles Masoka menghilang dan kemudian ditemukan tidak bernyawa di dalam mobilnya di kilometer 9, Desa Koya, Kecamatan Abipura. Teis tewas setelah pulang dari peringatan Hari Pahlawan bersama sopirnya Aristoteles Masoka atau Ari Masoka. Mobil yang mereka kendarai dicegat di tengah jalan. Setelah itu Ari Masoka lalu dibawa ke markas Kopassus dan hilang hingga kini. Setelah penyelidikan ditemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan Teis adalah anggota Kopassus yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Hartomo, orang yang pada tanggal 10 November mengantarkan sendiri undangan peringatan Hari Pahlawan ke rumah Teis.
Terdapat 7 orang anggota TNI yang menjadi tersangka dan kemudian divonis bersalah atas kasus pembunuhan TEIS. Yang pertama, Letkol Infantri Hartomo divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Mayor Infantri Doni Huta Barat 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Kapten Infantri Rionardo 3 tahun 6 bulan dan pemecatan. Letnan 1 Infantri Agus Suprianto dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Sersan 1 Asrijal 3 tahun penjara, Sersan 1 Laurentius 2 tahun penjara, dan Praka Ahmad Zulfahmi 3 tahun 6 bulan penjara. Patut dicatat bahwa saat itu Riamizat Riacudu yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan tidak setuju dengan vonis kepada para tersangka dan menganggap bahwa para tersangka sebagai pahlawan. Mohon izin. Atau satu pertanyaan dari dari Panglima? Ya. Ada dari kuasa hukum Panglima TNI. Tanya ke siapa, Pak? Kepada saksi dari pemohon. Hanya itu? Siap. Dan silakan. Dari ahli juga. Silakan satu-satu pertanyaan ya, Pak ya? Satu. Masing-masing satu. Baik. Saksi Dimas tadi menjelaskan bahwa pengadilan militer ada impunitas. Kami ingin mendengar penjelasan perkara mana yang impunitas. Terus yang kedua, tadi kalau impunitas paradok juga dalam kasus TEIS, dalam kasus Mawar, semua diminta pertanggungjawaban Satu pidana. pertanyaan sebenarnya, Pak. Apa pertanyaan kedua? Siap. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat saudara? Jangan pendapat, Pak. Dia saksi, bukan bagaimana ahli. Tanggapan saksi karena dia memberikan yang saksi ketahui apa? Yang saksi ketahui tentang Kanjuruhan, korban meninggal lebih 150 orang, lebih 100 orang, tapi yang diputuskan hukuman cuma 2,6 tahun. Terus Ya. di peradilan pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat dalam kasus diminta pertanggungjawaban kepada petinggi TNI, semuanya dibebaskan di pengadilan HAM yang berada dalam pengadilan umum. Ya, cukup. Apa tanggapan saksi? Jangan pendapat ya. Tahu nggak tentang itu, saudara? Kemudian untuk ahli dan saksi pemerintah? Ya, untuk ahli Prof. Lalu. Ya, satu pertanyaan masing-masing, Pak. Siap. Kami mendengar ada teori baru bahwa pertanggungjawaban pidana misalnya bukan kepada hanya orang dan badan hukum, tapi ada lagi yang ketiga adalah orang plus act. Mungkin ahli bisa menjelaskan dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh prajurit dalam hal melakukan tindak pidana. Demikian. Baik, dari majelis.